Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Quick Helper atau disingkat dengan Key Helper. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Sipa Alia Zahra, Chandra Ayu Herawati, Andika Rifki Arifin, Ilham Akbar Maulana Juandara, dan Bima Aji Siwa. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks harus diikuti dengan optimalisasi pelayanan publik. Salah satu cara yang harus dilakukan sebagai aparatur negara adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi atau disebut juga dengan manajemen sistem informasi publik. Manajemen sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan serupa. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih mudah, akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Permasalahan dan solusi. Seperti permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, dengan begitu kami membuat sebuah solusi, yaitu dengan mengembangkan inovasi baru berupa sebuah aplikasi bernama Key Helper atau Quick Helper. Aplikasi ini dirancang untuk membantu kebutuhan setiap orang yang sedang dalam keadaan darurat dan membutuhkan pertolongan atau bantuan polisi, ambulan rumah sakit, dan pemadam kebakaran, dimanapun dan kapanpun. Manfaat. Manfaat dari aplikasi Key Helper yang kami rancang ini yaitu satu, memberikan informasi seputar keberadaan kantor polisi, ambulan rumah sakit, dan damkar terdekat sesuai dengan keberadaan lokasi kita. Informasi yang diberikan yaitu berupa alamat dan nomor telepon. 2. Membantu penggunaan agar dapat lebih mudah dalam menemukan informasi kontak kantor polisi dan ambulan rumah sakit serta damkar terdekat saat dalam keadaan darurat. Pengertian sistem informasi. Sistem dapat dikatakan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian, event yang nyata, fact, yang digunakan untuk mengambil keputusan. System Development Life Cycle (CDLC). System Development Life Cycle (CDLC) adalah metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Siklus hidup sistem itu sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih cepat. Mengembangkan sistem yang lebih cepat dapat dicapai dengan meningkatkan siklus hidup dan penggunaan peralatan pengembangan berbasis komputer. Diagram UML. Pengertian diagram UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML, yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Jenis-jenis UML: use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state machine diagram, communication diagram, development diagram, component diagram, object diagram, composite structure diagram, interaction overview diagram, page cake diagram, diagram timing. Quick Helper atau Q Helper. Apa itu Q Helper? Quick Helper atau bisa disebut Q Helper yaitu aplikasi untuk memberikan informasi seputar keberadaan kantor polisi, ambulan rumah sakit, dan damkar terdekat sesuai dengan keberadaan lokasi kita. Informasi yang diberikan yaitu berupa alamat dan nomor telepon. Dengan diciptakannya aplikasi ini, diharapkan masyarakat lebih mudah ketika membutuhkan bantuan cepat. Bagaimana sistem kerja Q Helper? Cara kerja aplikasi ini adalah pengguna diharuskan login menggunakan nomor telepon.
Jika belum mempunyai akun, maka pengguna bisa melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Kemudian pengguna dapat memilih jenis bantuan sesuai daerah terdekat. Setelah memilih, kemudian akan tampil profil, alamat lengkap, tempat bantuan, dan nomor telepon. Setelah itu, pengguna bisa langsung memanggil bantuan tersebut dan menunggu respon dari admin. Manfaat dan tujuan QHelper. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat ketika membutuhkan bantuan. Masyarakat tidak perlu lagi mencari alamat dan nomor telepon tempat bantuan melalui Google Search. Aplikasi ini dirancang sangat memudahkan karena semua telah disediakan, bahkan pengguna dapat memanggil langsung tempat bantuan. Tahapan metode QHelper. 1. Analisa. A. Analisa kebutuhan pengguna. Pengguna dapat melakukan login, pengguna dapat memilih jenis bantuan, pengguna dapat melihat bantuan terdekat berdasarkan filter penelusuran daerah, pengguna dapat melihat informasi lengkap, alamat lengkap bantuan yang dipilih, pengguna dapat memanggil bantuan yang dipilih. D. Analisa kebutuhan admin. Admin dapat melakukan login, admin dapat mengubah profil dan nomor telepon tempat bantuan, admin dapat menerima atau menolak pengguna atau penelepon. Desain sistem. Use case diagram. Di sini kita bisa lihat ada gambar use case diagramnya. Di sebelah kiri ada user atau si pengguna. Si pengguna atau si user akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah login akan muncul pilihan panggilan darurat, yaitu pemadam kebakaran, ambulans, dan polisi. Misalnya di sini saya pilih panggilan darurat ambulans. Setelah kita pilih ambulans, akan muncul melaporkan kejadian seperti contohnya si pengguna sakit DBD atau sakit COVID. Setelah itu melacak lokasi si pengguna. Setelah data diisi semua data diisi, admin rumah sakit akan mengkonfirmasi permintaan si pengguna. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu activity diagram. Di sebelah kiri ada user, lalu di sebelah kanan ada sistem. Seperti biasa, user atau si pengguna akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, akan muncul pilih bantuan, yaitu kantor polisi, rumah sakit, pemadam kebakaran, tentang logout. Misalnya di sini saya pilih kantor polisi, akan menampilkan menu pilih kantor polisi yang muncul yaitu informasi lokasi, maps, dan nomor pelayanan. Lalu kalau misalnya pilih bantuan rumah sakit, akan menampilkan menu pilih rumah sakit yang akan muncul menunya informasi lokasi, ambulan, dan nomor pelayanan. Lalu kalau misalnya pilih bantuan pemadam kebakaran, akan menampilkan menu pilih pemadam kebakaran yang akan muncul menunya informasi lokasi, maps, dan nomor pelayanan. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman class diagram. Dalam kebutuhan kolom user ada nomor telepon dengan tipe data INT. Lalu ada password dengan tipe data varchar. Kemudian jadi dua menu, yaitu login dan register. Setelah mengisi form, user akan diarahkan menu lokasi dengan tipe data varchar. Lalu ada penelusuran daerah dengan tipe data varchar. Lalu ada
jenis bantuan dengan tipe data varchar. Lalu ada alamat dengan tipe data varchar. Kemudian ada WhatsApp dengan tipe data BNT. Lalu ada rumah sakit dengan tipe data varchar. Kemudian jadi satu menu yaitu panggil. Setelah mengisi form akan diarahkan ke menu jenis rumah sakit dengan tipe data varchar. Lalu ada juga alamat dengan tipe data varchar dan ada juga panggilan tipe data INT. Kemudian jadi dua menu yaitu angkat dan tolak. Pembuatan mockup user. Tampilan login pengguna atau user. Terdapat form input data nomor HP dan password, dan juga menu daftar akun apabila belum terdaftar sebagai pengguna atau user. Setelah login, akan dibawa ke tampilan awal pengguna atau user. Tampilan awal pengguna atau user. Pada tampilan ini terdapat peta lokasi di sekitar apabila terdapat pos polisi, rumah sakit, maupun damkar akan tampil pada peta tersebut. Dan di bawahnya terdapat pilihan bantuan yang tersedia seperti ambulan, polisi, dan pemadam kebakaran. Tampilan kedua pengguna atau user. Pada tampilan kedua, terdapat nama rumah sakit apabila memilih menu bantuan ambulan. Pada tampilan ini, terdapat list rumah sakit terdekat dan juga dapat menggunakan filter lokasi. Tampilan ketiga pengguna atau user. Selanjutnya, apabila pengguna atau user memilih satu rumah sakit, akan menuju tampilan berikutnya yang menampilkan detail rumah sakit serta menu telepon dan WhatsApp-nya. Pembuatan mockup admin. Tampilan login admin sama seperti tampilan login pengguna atau user. Tampilan kedua admin. Kemudian, setelah login menggunakan akun admin, admin dapat mengubah atau edit detail tentang rumah sakit seperti nama rumah sakit, lokasi, dan nomor teleponnya. Tampilan ketiga admin menampilkan bentuk menu panggilan telepon. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.